قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به ومدنا بأسراره وأعلى علينا من بركاته في الدارين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kemudian hadis yang kedua masih harful hamzah, huruf hamzah. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "I'til ma'ruf wajtanibil munkar." I'til ma'ruf, kerjakanlah, lakukanlah perbuatan yang ma'ruf, perbuatan yang baik. Wajtanibil munkar, dan jauhilah perbuatan yang mungkar, perbuatan yang buruk. Kita itu Pak manusia, mulai dari bangun tidur itu sudah dihadapkan dengan dua, antara yang ma'ruf dengan yang mungkar, antara yang hak dengan yang batil, antara yang benar dengan yang salah. Ketika bangun tidur kita sudah dihadapkan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nafsi wa ma sawwaha," demi jiwa dan penciptaannya, "Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Manusia itu Allah berikan pilihan. Dia pengen masuk jalan fujur, jalan durhaka, atau jalan takwa. Fujuraha wa taqwaha, dia dipersilakan untuk memilih. Jadi hidup itu semuanya tentang pilihan. Jadi perbuatan yang baik, perbuatan yang buruk itu pilihan diri kita masing-masing. Kalau kita pengen berbuat baik, pengen kepada sesuatu yang baik, pilihan kita yang disuruh memilih. Pengen baik, lakukan perbuatan yang baik. Pengen masuk surga, berarti lakukan perbuatan yang baik. Kalau tidak mau masuk surga, pilihan, lakukan perbuatan yang buruk. Jadi hidup ini semuanya tentang pilihan. Wangdur ma yu'jibu udhunaka ayyaqula lakal qaumu idza kunta min 'indihim fa'tihi. Maka lihat, analisa apa yang ingin kita kerjakan, kata Nabi. Lihat, analisa, pikir-pikir dahulu apa yang pengen kamu kerjakan. Kalau perbuatan yang kamu kerjakan itu akan mendatangkan cerita yang baik di tengah-tengah masyarakat, ketika kamu ada ataupun ketika kamu tidak ada, fa'tihi, kata Nabi, maka kerjakan. Jadi suatu pekerjaan itu kalau menurut kita baik, jadi makanya sebelum kita melakukan apapun, pikir dahulu sebelum melakukannya. Jadi jangan langsung terobos-terobos baik. Jadi pikir-pikir dahulu, ini kira-kira perbuatan saya ini bagaimana akibatnya? Konsekuensinya bagaimana setelahnya? Kata Nabi, kalau memang perbuatan yang kita lakukan akan mendatangkan perkataan, pembicaraan, cerita yang baik di tengah-tengah masyarakat, ketika kita ada atau ketika kita tidak ada, maka lakukan. Laksanakan sholat. Kira-kira kalau orang yang rajin sholat, menurut pandangan orang yang akalnya sehat, pasti pembicaraan mengenai orang itu baik apa buruk, Pak? Baik pasti. Kudlengku kang murnin ku, rajin sholate, ya, rajin sholawatane, baik enggak? Nah, kalau perbuatan yang menurut kita baik dan bisa dipandang baik menurut masyarakat, maka lakukan. Tapi ingat, apapun yang ingin kita kerjakan, jangan pernah pikirkan ucapan orang lain. Kalau memang itu baik, lakukan saja. Jangan pernah mengharapkan pujian dari orang lain. Mau dicaci, mau dimaki, tidak peduli. Kalau perbuatan itu baik, lakukan. Terutama sholat. Jadi, kadang ada Pak, orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah ke masjid berjamaah. Mungkin dia sholat di rumah, tapi ketika pengen sholat di masjid berjamaah karena tidak pernah ke masjid, izin. Apa maning kadang anak wong sing ngomong kalau tidak pernah datang ke masjid tiba-tiba sholat di masjid, omongannya, tumben gitu. Aja mengkonon Pak ya. Jadi kita jangan pernah kalau ada orang yang pengen sholat ke masjid berjamaah, jangan dikucilkan. Karena ucapan kita nih Pak ya,
ucapan kita yang membuat orang lain tidak mau datang ke masjid gara-gara kita, kalau dia selamanya tidak mau datang ke masjid, kita kebagian dosanya, Pak. Nanggung, kita ikutan kebagian dosa. Maka bagaimana kalau ada orang yang datang ke masjid sholat berjamaah, sambut dengan baik, jaga ucapan kita, karena sesama muslim tidak berhak menghakimi orang lain. Jadi kita tidak boleh menghakimi si ini pendosa, si ini masuk neraka. Belum tentu, karena kita tidak tahu yang mulia di sisi Allah itu yang mana, orang seperti apa. Maka jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Karena apa, Pak? Sholat 5 waktu ini pernah diceritakan, hukiya anna rajulan kana yamshi fil badiyah. Diceritakan ada seorang laki-laki yamshi fil badiyah, dia lagi pergi jalan-jalan ke hutan. Farafaqahu syaitanu yauman, kemudian pada satu hari dia ditemani oleh setan. Jadi main alas, main masuk ke hutan, dia ditemani dengan setan. Jadi si laki-laki ini tahu kalau dia ke hutan itu ditemani oleh setan. Walam yusallir rajulu al-fajr, kemudian si laki-laki ini ketika masuk waktu subuh dia tidak sholat subuh, wadzuhra masuk waktu asar dia tidak sholat duhur, masuk waktu zuhur tidak sholat duhur, tidak sholat asar, masuk waktu maghrib isya dia tinggalkan semua sholat 5 waktu. Falamma shara waqtul manam, ketika datang waktu tidur tengah malam di tengah hutan, arada rajul ayyana, si laki-laki ini pengen tidur. Fahariba syaitanu minhu, tiba-tiba setan yang tadi menemani dia dari mulai masuk hutan pergi lari setan ini. Kemudian ditanya oleh si laki-laki ini, lima tahrabu minni, hei setan, kenapa kamu lari dariku? Apa jawab si setan, Pak? Inni asaitullaha ta'ala fi muddati umri marratan wahidatan. Kata setan, aku maksiat kepada Allah seumur hidupku. Setan iblis, aku berbuat maksiat kepada Allah seumur hidupku itu cuma 1 kali. Apa maksiat iblis, Pak? Diperintahkan oleh Allah untuk sujud ke Nabi Adam, tidak mau sujud. Maka cuma 1 doang. Fakuntu mal'unan, aku dicap jadi terlaknat. Aku dicap makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksiatku cuma 1 seumur hidup. Wa anta, sedangkan engkau, kata iblis, asaita fil yaum khamsa marratin, engkau bermaksiat kepada Allah 1 hari 5 kali. Fa akhafu minallah ayyaghdaba 'alaika, saya takut Allah marah kepadamu, kemudian Allah juga gara-gara marah kepadamu ikutan marah kepadaku. Maka dari itu aku takut, dengan sebab maksiatmu itu aku lari darimu. Jadi setan saja, Pak. Oke. Sama orang yang sering meninggalkan sholat, wedi setan. Jadi uang sing orang pernah sholat aja wedi goro setan, setan sing wedi goro deke. Wedi setan. Kenapa? Karena takut wis kita gara-gara siji maksiat, baik gara-gara 1 maksiat saya dilaknat oleh Allah. Maka takut setan. Maka laksanakan sholat. Jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan hadir ke majelis taklim pengajian. Wa'nzuril ladzi takrahu ayyakula lakal qaumu idza kunta min 'indihim fajtanibhu. Kemudian kata Nabi, lihat, analisa perbuatan yang ingin kamu lakukan. Jika perbuatan itu akan mendatangkan cerita yang buruk di tengah-tengah masyarakat, fajtanibhu, maka jauhi. Perbuatan yang menurut kita buruk nih, dipandang buruk menurut agama dan akan menjadi cerita buruk di tengah-tengah masyarakat, maka tinggalkan, jauhi, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahul jamaah wallahu a'lam bishawab.